Ya, ini Bapak Ibu, jadi fondasi dari homiletika atau ilmu berkhotbah adalah penerapan prinsip hermeneutika atau ilmu menafsir Alkitab. Jadi sebelum berkhotbah, orang akan belajar hermeneutik dulu. Sebelum saudara mengerti firman Tuhan, saudara belajar Alkitab dulu, gitu ya. Nah, ini ada beberapa prinsip utama hermeneutik yang Bapak Ibu perlu ketahui. Entah itu orang awam, entah itu hamba Tuhan, sama. Ini dua-duanya penting bagi siapapun yang belajar Alkitab. Satu, nggak boleh comot ayat lepas dari konteksnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar satu ayat dan ingin menafsirkan satu ayat, jangan hanya satu ayat itu saja, baca keseluruhan perikop atau pasalnya. Ya, karena setiap ayat itu ada konteksnya. Dua, prinsip konteks penulisan. Bapak Ibu harus tahu bukan hanya latar belakang. Bapak Ibu harus tahu konteks penulisannya. Ini buku ditulis oleh siapa? Ini kitab ditulis oleh siapa? Ditulis tahun berapa? Lalu apa tujuannya? Lalu poin-poin utamanya apa? Nah, itu Bapak Ibu harus tahu. Mungkin Bapak bilang, loh saya kan bukan hamba Tuhan, saya tidak tahu. Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu bukan hamba Tuhan, tapi itu penting supaya Bapak Ibu tidak menafsirkan secara salah. Ya, apalagi Bapak Ibu akan menafsirkan sendiri. Jadi Bapak Ibu perlu alat-alat yang tepat sehingga Bapak Ibu tidak menafsir dengan salah, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu harus gali latar belakangnya karena di setiap peristiwa di dalam Alkitab itu ada latar belakang budaya, politik, sosial, geografis. Sama Bapak Ibu bilang, lah kan saya tidak tahu, saya tidak sekolah teologi. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekarang punya alat, punya AI yang punya banyak sekali buku. AI itu level pendidikannya bukan hanya sekolah teologi, sarjana teologi, Bu. Dia sudah PhD. Sehingga Bapak Ibu bisa tanya apa saja kepada dia. Asal dengan cara tanya yang benar ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, dulu sebelum ada AI, kita hamba-hamba Tuhan tuh kalau ingin menggali Alkitab, kita selalu bawa kamus, bawa ensiklopedia Alkitab, bawa peta Alkitab, kemudian bawa buku-buku pengantar. Nah, sekarang AI punya semuanya, jadi Bapak Ibu bisa minta tolong AI untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu. Itu ya. Keempat, analisa kata-kata penting yang syarat dengan arti teologis dalam bahasa aslinya. Bapak Ibu, setiap kata di dalam Alkitab itu sangat penting. Dan ada beberapa kata yang sangat berat makna teologisnya. Terutama kalau Bapak Ibu bisa melihat dari bahasa aslinya. Nah, sekali lagi, saya nggak tahu bahasa Ibrani, saya nggak tahu bahasa Yunani. Bapak Ibu, AI tahu. Sekarang AI menjadi teman atau menjadi alat bantu untuk Bapak Ibu. Dan AI itu pintar bahasa, dia tahu semuanya. Karena itu Bapak Ibu bisa minta tolong AI untuk memberi arti teologis. AI akan mencarikan, AI bukan punya pengertian sendiri, Bu. Bapak, tidak. AI akan carikan untuk Bapak Ibu, dia itu hanya alat untuk mencari bahan-bahan bagi kita. Dia tahu semuanya, seluruh data di internet dia tahu, Bapak Ibu. Itu ya, jadi Bapak Ibu bisa minta tolong kepada AI. Kemudian yang kelima, lakukan eksegesis, bukan eisegesis. Eksegesis itu artinya saudara mengambil arti yang ada dalam Alkitab atau ayat-ayat dalam Alkitab. Saudara, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu firman Tuhan yang hidup. Karena itu punya arti yang besar dan saudara bisa mendapatkan kekayaan artinya dengan menggali, dengan tekun, dengan hati yang tulus, sehingga Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu. Itu ya. Jangan memberi arti kepada ayat-ayat itu. Oh, ini mungkin menurut saya artinya begini. Jangan menurut saya, menurut penggalian yang saya dapat dari berbagai sumber atau berbagai bahan, entah itu ensiklopedia, entah itu leksikon, bahasa Ibrani, Yunani, dan segala macam. Nah, Bapak Ibu nanti berdoa minta Roh Kudus untuk menolong sehingga Bapak Ibu bisa mengambil arti yang lebih tepat. Nah, kalau eisegesis itu Bapak Ibu sudah punya arti. Oh, ini menurut saya artinya begini. Padahal Bapak Ibu belum belajar apa-apa tapi sudah memberi arti. Nah, itu tidak boleh. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira itu cukup jelas. Semoga Bapak Ibu sekarang punya fondasi. Yayasan Sabda memperkenalkan satu metode AI Square. Metode ini bukan
buat sembarangan Bapak Ibu. Metode AI Square ini kami buat dengan prinsip-prinsip hermeneutik. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu bahwa Bapak Ibu akan menafsir Alkitab dengan sistematis, dengan cara yang benar, sehingga Bapak Ibu tidak menafsirkan yang salah. Gitu ya. Karena sebagian besar orang Kristen tuh takut membaca Alkitab dan takut menafsirkan karena takut salah. Dan saya kira itu wajar ya. Kalau saudara nggak punya alat-alat, saudara akan menafsirkan dengan cara yang salah karena Bapak Ibu tidak punya konteks yang benar. Karena itu saudara, metode AI Square kami buat untuk Bapak Ibu bisa menafsirkan dengan cara yang sistematis sehingga akan lebih mudah dan juga akan lebih tepat ya. Mungkin Bapak Ibu tanya apa itu metode AI Square? Saudara, AI Square itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya tuh AI kuadrat. Kuadrat itu artinya dilipat dua kan Bapak Ibu. Karena itu kalau AI pangkat 2 atau AI kuadrat itu artinya AI diulang 2 kali. Nah Bapak Ibu kalau saudara melihat ini logonya, ini adalah square artinya kotak gitu ya. Lalu di belakang background ini ada gambar Alkitab ya, lamat-lamat sekali di belakang. Sebagai background karena kita sedang mempelajari Alkitab. Kemudian di atasnya saudara bisa lihat bulat-bulat ini ya, bulat itu melambangkan fokus ya. Bapak Ibu ketika saudara belajar, saudara harus fokus. Bukan hanya fokus secara pikiran, tapi saudara juga memakai alat fokus yang tadi Bapak Ibu sudah pelajari. Lalu yang terakhir adalah cross, ini ada palang di atas semuanya ini. Ini adalah melambangkan salib ya, salib Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Alkitab itu adalah cerita maha besar dari karya Allah yang mengirim anak yang tunggal supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa boleh diselamatkan. Itu adalah inti dari keseluruhan. Karena itu ketika saudara membaca Alkitab, fokuskan. Fokus dari Alkitab adalah Kristus. Kristosentris. Karena itu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak lepas bahwa Alkitab itu cerita yang tidak ada hubungannya dengan Kristus. Oh ada. Seluruh Alkitab itu punya satu benang merah. Yaitu kisah keselamatan Yesus Kristus. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu saya akan jelaskan lagi apa itu AI Square atau AI Kuadrat. AI Kuadrat adalah metode PA atau pemahaman Alkitab atau penggalian Alkitab yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu atau asisten agar pendalaman Alkitab bisa lebih dalam, terarah, bertanggung jawab, dan fun. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit definisi kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang apa itu AI Square bisa dijelaskan. Nah, saudara, apa yang harus disiapkan? Alkitab jelas, boleh Alkitab buku juga boleh, Alkitab digital juga boleh lewat HP Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu harus punya catatan. Saudara bisa copy paste dengan alat HP saudara atau bisa pakai buku, saudara tulis dengan pen. Kemudian Bapak Ibu harus punya pakai data untuk saudara bisa mengakses ChatGPT atau Perplexity atau Meta, Bing, Cloud, apa saja sebenarnya ya AI generatif. Tapi untuk pelatihan kami sarankan Bapak Ibu memakai ChatGPT dulu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir, sudah familiar, saudara boleh coba yang lain ya, karena ChatGPT itu yang paling tua. Nah, sehingga pengalamannya paling banyak. Kemudian kuasai skill prompting. Walaupun tadi Bapak Ibu baru aja belajar fokus, saya berharap Bapak Ibu sudah hafal apa itu FOKUS, karena itu menjadi modal untuk Bapak Ibu bisa melakukan penggalian Alkitab dengan baik. Nah, kemudian hafalkan 4 langkah metode AI Square. Jadi metode AI Square ini memiliki 4 langkah Bapak Ibu. Apa saja? Yuk kita lihat bareng. Langkahnya 4. Tadi kan AI kuadrat ya. AI-nya diulang 2 kali. Jadi AI yang pertama itu adalah awali, amati, dan investigasi. Lalu AI yang kedua, ajaran, artinya, dan implementasi. Nah, Bapak Ibu mulai hafal nggak? 4 langkah. Awali, amati, investigasi, itu AI yang pertama. AI yang kedua, ajaran, dan implementasi. Kita akan jelaskan lagi lebih jelas supaya Bapak Ibu selalu ingat ya. Langkah yang pertama, awali PA dengan membaca, simak, amati Alkitab secara teliti. Kemudian yang kedua, investigasi. Gali teks Alkitab lebih dalam dengan segala cara. Langkah yang ketiga, pelajaran apa yang saudara dapat dari menggali-menggali itu, apa yang saudara pelajari. Lalu yang keempat, bukan hanya saudara
mendapatkan pengetahuan apa yang saudara gali, tapi juga harus menjadi tindakan konkret atau tindakan praktis. Itu artinya saudara menjalankan firman Tuhan. Seperti Yakobus bilang, jangan hanya mendengar saja, tapi juga harus melakukan firman Tuhan. Ya, 4 langkah yang sangat lengkap Bapak Ibu. Saudara melakukan ini setiap hari, kerohanian Bapak Ibu pasti akan bertumbuh. Ya, oke. Jadi saya akan ulangi lagi 4 inti dari AI Square. Awali amati itu merupakan observasi, investigasi itu diskusi dengan Alkitab. Kemudian ajaran artinya itu refleksi apa artinya itu bagi saya, lalu implementasi itu adalah aplikasi. Gitu ya. Oke. Saya akan skip ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan siap dengan PA dengan AI. Oke. Saya akan memilih satu pasal di dalam Alkitab yang sudah sangat familiar sekali bagi orang Kristen, yaitu Yohanes 3. Nah, Yohanes 3 ini adalah cerita, saya yakin Bapak Ibu tahu ya, cerita tentang siapa? Tentang Nikodemus, ya, tentang Nikodemus yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Saudara akan pakai browser saudara, atau juga pakai apps juga boleh, ChatGPT, atau saudara kalau mau mudah pakai Meta juga boleh, ya. Oke, sudah siap? Bapak Ibu pakai 2 device, satu laptop atau HP, dan satu lagi HP untuk saudara bisa praktek, gitu ya. Oke, 4 langkah AI Square, saya ulang lagi supaya Bapak Ibu hafal. Langkah yang pertama, awali amati, observasi. Langkah yang kedua, investigasi, menggali. Langkah yang ketiga, ajaran artinya itu interpretasi. Langkah keempat, implementasi, aplikasi. Wah, pasti Bapak Ibu sekarang sudah hafalnya. AI yang pertama, AI yang kedua. 2 AI yang diulang. Oke, nah sekarang kita akan mulai dengan AI yang pertama dulu. AI yang pertama itu awali amati dan investigasi. Ini artinya kita masuk ke dalam firman. Saudara masuk ke dalam firman, jangan memberi arti dulu, tapi biarkan Alkitab itu yang berbicara kepada kita, ya. Itu yang paling penting. Saudara masuk ke dalam firman, menggali harta karun rohani yang ada di sana. Saudara tidak perlu datang dengan pikiran yang penuh, tapi dengan hati yang penuh untuk belajar firman Tuhan. Masuk ke dalam firman, oke? Nah, untuk langkah pertama adalah awali. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, dengan doa. Awali dengan doa. Minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengerti Alkitab dengan benar. Kita bisa ngerti Alkitab, tapi tidak dijamin kebenarannya. Tapi dengan berdoa, saudara, Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengerti dengan benar, sehingga Bapak Ibu bisa dituntun. Ya, oke. Apakah langkah pertama ini bisa ditolong oleh AI, Bapak Ibu? Bisa? Tidak. Langkah ini tidak bisa dibantu oleh AI. Bapak Ibu bilang, kan AI bisa bikin doa. Iya, bisa bikin, tapi yang berdoa bukan AI. Yang berdoa adalah saudara. Saudaralah yang harus berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, AI itu mesin, AI itu tidak punya roh, tidak punya jiwa, dan tidak bisa punya perasaan, tidak punya bijaksana. Jadi Bapak Ibu, saudara yang harus berdoa. AI bisa membuat kata-kata doa, tetapi saudara yang harus berdoa dengan hati saudara, dengan iman saudara. Itu ya. Oke, langkah ini nggak bisa dibantu. Tapi langkah yang satu lagi itu amati, itu saudara bisa dibantu dengan AI. Karena apa? Kita akan meneliti ayat-ayat Alkitab apa adanya. Caranya gimana? Langkah pertama, baca, amati. Amati dengan teliti seluruh perikop yang dipelajari. Jadi pertama saudara lakukan dulu sendiri. Baca. AI juga bisa baca, tapi saudara lebih penting lagi untuk saudara yang membaca. Karena kalau saudara nggak ngerti, ya yang ngerti lalu buat apa gitu. Kan yang harus mengerti kan saudara. AI hanya membantu. Dia ngerti atau nggak ngerti kita nggak peduli. Tetapi AI tugasnya adalah membantu kita untuk kita yang baca. AI nggak ngerti, saudara ngerti atau enggak, tapi saudara harus tanggung jawab dengan diri sendiri, saudara ngerti atau tidak. Ya. Jadi saudara baca seluruh pasal atau perikop dengan teliti. Saudara mungkin tanya, apa sih yang diamati, apa sih yang diteliti? Oh banyak Bapak Ibu.
Ya, apa yang perlu diteliti? Apa yang ada dalam teks itu, saudara? Perhatikan, semua teks itu saudara baca, lalu saudara mulai tahu, oh ini ada tokoh ini, oh ini ada kota yang disebutkan ini, oh peristiwanya urut-urutannya begini, ini di sini ada masalah, misalnya di sini ada hal-hal yang ditekan-tekankan, ini ada kata-kata yang penting di sini. Saudara mulai melihat, ini kok kata ini diulang ya beberapa kali ya, saudara. Ketika membaca, saudara membaca Alkitab dengan aktif, Bapak Ibu, bukan dengan pasif. Pikiran saudara terus berjalan gitu ya untuk mencoba mengerti. Jadi kalau saudara membaca Alkitab dengan pasif ya saudara pasti bosan dan saudara nggak mengerti apa-apa. Aktif. Kemudian tanya, apa konteks penulisannya? Ini dari mana? Oh, Yohanes. Kalau Yohanes berarti saya harus tahu Yohanes itu siapa. Uh, Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes. Yohanes itu siapa? Ditulis tahun berapa? Lalu tujuan Yohanes menuliskan ini apa? Tema-tema besar dari kitab Yohanes itu apa? Jadi kalau saudara tahu banyak, maka pengetahuan saudara penuh, gitu ya. Kemudian tanya latar belakangnya juga. Apakah di sini ada latar belakang politik yang perlu saya tahu? Apakah ada latar belakang sosial yang perlu saya tahu? Nah, nanti AI bisa menolong Bapak Ibu. Kemudian kata-kata penting. Oh, di seluruh ini banyak sekali kata-katanya. Tapi kan nggak semua kata punya derajat kepentingan teologis yang sama. Jadi Bapak Ibu mulai melihat, oh kata ini penting. Ini apa ya? Saya nggak tahu nih. Oh, nanti saya akan tanyakan. Ini apa ya? Nah, saudara dengan aktif membaca, maka saudara akan punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan sangat rasa ingin tahu saudara itu bisa dibantu dengan AI. Kalau saudara nggak punya rasa ingin tahu, AI juga nggak akan menolong banyak. Akan menolong banyak kalau saudara punya minat yang besar untuk tahu. Nah, langkah ini bisa ditolong oleh AI. Ya, sangat sangat AI sangat senang sekali bisa menolong saudara memberi informasi. Memberi informasi ya Bapak Ibu, bukan memberi pengertian. Memberi data dan memberi informasi yang harus mengerti Bapak Ibu, yang harus memahami Bapak Ibu. AI hanya menolong memberikan. Sama seperti kalau buku. Kalau saya ingin tahu misalnya tentang kata-kata penting dalam bahasa Ibrani Yunani, saya akan ambil leksikon, saya ambil buku. Dan ketika ambil buku, saya akan baca. Nah, tapi kan buku itu hanya memberi informasi ke saya. Saya yang tetap harus mengerti. Itu ya, penting ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah contoh prompt yang saudara bisa berikan ke AI untuk Bapak Ibu menggali langkah yang pertama, mengamati dibantu AI. Yang pertama tadi saya sendiri baca-baca-baca, teliti, ini. Saudara sudah punya catatan mana yang saya ingin tanya, saya nggak tahu, saya yang perlu tahu gitu ya. Lalu suruh membuat prompt ini. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Penting banget Bapak Ibu mengawali PA saudara dengan cara seperti ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena data di seluruh internet itu banyak sekali dan tidak semua data itu baik, Bapak Ibu. Bahkan sebagian besar data di internet itu tidak baik. Karena itu Bapak Ibu, Bapak harus minta AI untuk menyingkirkan yang tidak saudara minta. Ketika saudara berkata saya seorang Kristen, maka semua yang bukan Kristen dibuang oleh AI. Lalu saudara bilang yang cinta Alkitab. Artinya apa? Di dalam internet itu juga banyak Kristen-Kristen sesat Bapak Ibu. Ada Kristen Mormon, ada Kristen Jehovah Witness, ada Saksi Yehova dan lain-lain, ada Christian Science, ada Kristen sesat yang lain. Nah, saudara kan nggak mau dapat informasi itu walaupun sama-sama Kristen, tapi saudara nggak mau, bukan? Karena itu saudara bilang, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Nah, orang yang cinta Alkitab, dia akan carikan bahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Yang Alkitabiah. Sehingga semua yang lain itu akan dibuang oleh AI. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Lalu saudara lanjutkan, saya ingin menggali Yohanes pasal 3. Tolong berikan konteks penulisannya dan latar belakang Injil Yohanes pasal 3. Silakan Bapak Ibu boleh mencoba menuliskan, lumayan panjang tapi tidak apa-apa. Memang saudara harus belajar mengetik dengan baik gitu ya, dengan teliti dan juga dengan detail dan dengan spesifik supaya saudara dapat hasil yang baik. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah dapat silakan saudara bisa share untuk dibacakan saja.
Karena waktu saya akan minta satu orang saja ya. Oke, silakan Bapak atau Ibu, Bapak George, silakan Pak, boleh Ya, baik. dibacakan. Ini dibacakan semuanya, Ibu, atau gimana? Semuanya Oh, baik. dengan jelas karena cuma satu kali, jadi saya harap itu Bapak Ibu yang lain yang di rumah, mungkin yang nggak sempat coba atau yang Bapak Ibu ingin mendengarkan saja silahkan, tapi akan sangat baik kalau Bapak Ibu mencoba. Nah, sembari nanti Pak George membacakan, Bapak Ibu mendengar apa yang dibacakan, apa yang ditemukan oleh Pak George supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Silakan Pak George. Ya, baik. Di sini saya punya dia dapatnya kayak terstruktur gitu ya. Ini perintahnya sesuai yang di Ibu berikan. Nah, di sini Ya, konteks penulis Yohanes yang pertama A, penulis tradisi. Di sini penulisnya tradisi gereja menyaksikan bahwa Injil ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Murid yang dikasih Yesus terdapat di Yohanes 21 ayat 20 sampai 24. Ia adalah saksi mata pelayanan Yesus dan menulis sebagai seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. B. Tujuan penulisan. Yohanes menulis dengan tujuan teologis yang jelas, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh iman itu kamu memperoleh hidup dalam namanya, terdapat di Yohanes 20 ayat 31. Tujuan Yohanes bukan hanya menceritakan sejarah, tetapi menghasilkan iman. Yang C, ciri khas Injil Yohanes, menekankan keilahian Yesus atau logos yang menjadi manusia, terdapat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 11, ayat 1 sampai 14, dan juga banyak menggunakan simbol dan konsep rohani, terang gelap, lahir baru, air hidup, roti hidup, anggur sejati, dan juga menyertakan dialog teologis mendalam atau Nikodemus, perempuan Samaria, dan lain-lain. Dibangun melalui 7 tanda dan 7 pernyataan. Aku adalah. Yang kedua, latar belakang khusus Yohanes pasal 3. Yohanes 3 berisi dialog penting antara Yesus dan Nikodemus dan menjadi bagian inti dari teologi keselamatan dalam perjanjian baru. A. Siapa Nikodemus? Seorang Farisi, anggota Sanhedrin atau penguasa agama Yahudi, seorang teolog Yahudi yang sangat terpelajar. Ia datang pada malam hari 3:2, kemungkinan karena takut pada sesama pemimpin atau karena ingin berdiskusi secara pribadi. Nikodemus adalah gambaran manusia yang religius tetapi belum lahir baru. Yang ketiga, konteks teologis Yohanes pasal 3. Yohanes 3 menjelaskan pintu masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu kelahiran baru. Berikut beberapa konteks teologis penting. A. Kebutuhan manusia akan kelahiran baru. Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terdapat di Yohanes 3:3. Istilah dilahirkan kembali dalam Yunani genao anoden, berarti dilahirkan dari atas, dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan hasil usaha manusia. B. Kontras terang dan gelap. Dialog terjadi pada malam hari atau gelap, dan Yohanes memakai ini sebagai simbol. Nikodemus datang dari kegelapan rohani kepada terang dunia, yaitu Yesus. C. Penggenapan perjanjian lama. Yesus mengaitkan keselamatan dengan kisah ular tembaga dalam Bilangan 1 ayat 9, menunjuk pada penderitaan Yesus, iman kepada sang anak yang ditinggikan. D. Inti Injil tertuang di Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini adalah ringkasan keseluruhan rencana keselamatan. Allah mengasihi, Allah memberi, manusia percaya, manusia memperoleh hidup kekal. Keempat, struktur ringkas Yohanes pasal 3. Yang pertama, ayat yang ketiga, ayat 1 sampai 2, Nikodemus datang kepada Yesus. Pasal 3 ayat 3 sampai 8, ayat 3 sampai 8, Yesus mengajarkan tentang lahir baru oleh Roh. 9 sampai 15, penjelasan Yesus tentang percaya kepada anak manusia. 16 sampai 21, penjelasan tentang kasih Allah dan respon manusia terhadap terang. 22 sampai 36, kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus dari surga. Kelima, pesan inti untuk pemahaman rohani. Kelahiran kembali adalah karya Allah, bukan agama atau tradisi. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, kasih Allah nyata dalam pemberian anaknya,
Setiap manusia dipanggil untuk merespon terang itu melalui iman. Jika Anda Ya. ingin saya dapatkan, melanjutkan dengan penjelasan. Oke, terima kasih banyak Pak George. Wow, banyak sekali yang tadi Bapak dapat ya. Itu beberapa halaman kalau saudara cetak tuh ya. Banyak nggak Bapak Ibu pengetahuan baru yang Bapak Ibu dapat dari penjelasan yang diberikan oleh AI hanya dengan memberikan prompt ini saja. Bapak Ibu langsung mendapatkan banyak sekali latar belakang Yohanes, juga konteks penulisannya, sehingga Bapak Ibu tuh penuh dengan informasi-informasi yang perlu saudara tahu. Karena kalau saudara tidak punya latar belakang apapun, maka pasti saudara akan menafsirkan secara ngawur gitu ya, secara tidak jelas karena tidak ada bahan yang saudara punya. Tetapi ini ada bahan, tapi nanti ada peringatannya ya, tapi pegang itu dulu. Bahan-bahan itu akan menolong Bapak Ibu untuk tahu lebih banyak tentang Yohanes pasal 3. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini saya dapatkan juga tadi karena sudah dibaca Pak George, jadi saya nggak perlu membaca yang punya saya, penjelasannya cukup banyak, cukup intens sekali. Nah sekarang langkah yang kedua. Langkah kedua itu investigasi. Investigasi itu menggali teks Alkitab lebih dalam lagi. Saudara mungkin saudara sebagai orang awam, wah itu tadi aja banyak sekali. Dan saya harus baca semua dan mengerti semuanya itu pun sudah banyak. Nah saudara, menggali Alkitab sekarang saudara punya alat yang cukup canggih sehingga saudara bisa menggali sebanyak yang saudara mau. Kalau saudara merasa oh langkah satu saja sudah cukup, ya saudara akan dapat segitu. Tapi kalau saudara ingin menggali lebih dalam, masih bisa lagi Bapak Ibu. Sangat bisa. Ya, karena itu saya akan memberikan beberapa contoh apalagi yang perlu digali. Misalnya, saya ingin mempelajari lebih dalam kata-kata penting dalam Yohanes 3 dalam bahasa Yunani. Saya kan nggak ngerti bahasa Yunani, tapi AI tahu bahasa Yunani. Nah, saya ingin AI memilihkan kata-kata penting yang ada di sana yang menurut bahasa Yunani itu penjelasan teologisnya tuh cukup banyak. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan prompt ini. Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, saudara boleh raise hand, nanti bisa membacakannya. Oke, silakan. Oke, Pak Ibu Tirsa. Ya, silakan Ibu. Nah, karena waktu ya Bapak Ibu, Ibu membaca hanya poin-poinnya saja, kata-kata pentingnya bahasa Yunaninya, tapi penjelasannya nggak usah karena pasti panjang sekali. Oke, silakan Ibu Tirsa. Di unmute dulu Bu. Oke. Iya. Ya. Genete anoten, artinya dilahirkan kembali dari atas. Ya. Yohanes 3 ayat 3 dan 7. Bentuk Amin. pasif dari genao, artinya melahirkan, menghasilkan. Pasif, subjek tidak aktif, karya Allah, bukan usaha manusia. Kemudian, ya, anoten, secara harfiah artinya dari atas. Bisa berarti again, sekali lagi, from above, dari atas. Yesus dengan jelas maksudkan kelahiran rohani dari Allah, bukan kelahiran biologis kedua. Nikodemus salah paham karena mengerti arti pertama, again, bukan yang kedua, from above. Kemudian ada kata ketiga, kata kedua itu pneuma, roh, angin, nafas. Nggak usah saya baca. Kata ketiga adalah air. Kemudian 4, basilei toteo, kerajaan Allah. Yang kelima, percaya, pisteo. Yang keenam, ya, soal pistes. Kemudian yang keenam, apa ini? Hidup kekal. Ya. Yang ketujuh, menghakimi. Yang kedelapan, kebenaran. Yang kesembilan, mengasihi. Yang kesepuluh, ditinggikan. Wow, banyak sekali ya. Banget. Di dalam Yohanes 3 memang banyak sekali kata-kata penting yang punya makna teologis yang sangat besar. Ibu Tirsa, setelah Ibu Tirsa mendapatkan ini, gimana perasaan Ibu? Apakah diperkaya enggak, Bu? Wow, sangat diperkaya. Sangat, betul. Saudara, dari yang saudara nggak tahu apa-apa bahasa Yunani, sekarang diberikan penjelasan dan setiap kata diberi penjelasannya ya Ibu ya? Iya benar. Dengan lengkap ayatnya,
Ya, didapat di mana? Jadi AI bukan ngawur ngambil kata saja, tapi dia akan sebutkan ini kata dari ayat berapa, ayat yang mana. Lalu dijelaskan, itu penjelasan AI, dia itu mengambil dari kamus, Bu. Dari kamus leksikon bahasa Yunani. Jadi bukan dia bikin-bikin sendiri, enggak. Tapi dia mengolah dari kamus-kamus yang dia kumpulkan, lalu dia berikan itu kepada kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semakin tahu lagi. Nah, karena waktu ya saya nggak bisa minta semuanya akan dibacakan, tetapi Bapak Ibu mungkin tanya, apalagi yang perlu saya tanya? Oh, banyak. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menggali itu bukan tergantung AI, tapi tergantung keinginan Bapak Ibu tuh seberapa banyak. Dan Bapak Ibu punya pertanyaan apa? Kalau Bapak Ibu, saya nggak punya pertanyaan, ya AI nggak bisa kasih apa-apa. Jadi kunci dari Bapak Ibu bisa menggali Alkitab dengan baik adalah Bapak Ibu harus kritis dalam bertanya. Tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Dengan banyak pertanyaan itu, maka saudara mendapatkan lebih banyak lagi informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Gitu ya. Jadi batasannya adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak mau nanya, ya AI nggak kasih apa-apa. Misalnya ini, saya tanya lagi ini saya cari sendiri ya, 10 juga. Saya juga mendapatkan 10. Nah, contoh lagi, saya tanya, saya pengen tahu apa arti lahir baru dari perspektif Yohanes, dari sudut pandang Yohanes. Nah, lalu saya tanyakan ke AI dan AI memberi jawabannya. Wah, itu pertanyaan sangat penting sebab lahir baru dalam Yohanes 3 jantung dari Injil Yohanes dan bla 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 banyak sekali. Kemudian dia jelaskan arti dasar lahir baru menurut Yohanes, kelahiran baru dari itu adalah karya Roh Kudus, kelahiran baru itu dilihat dari sudut pandang Yohanes itu mana, apa, di mana ayatnya, maknanya apa gitu. Bapak Ibu banyak banget yang dikasih perubahan yang terjadi dalam kelahiran baru. Sebelum lahir baru hidup dalam daging, setelah lahir baru hidup dalam roh, dan seterusnya. Bapak Ibu banyak banget AI bisa merangkumkan kepada kita karena dia punya banyak data Bapak Ibu. Bahan dari seluruh internet itu yang dia ditrainingkan, dia itu bisa berikan kepada kita. Ini bukan AI sendiri yang punya pikiran lalu dikasih ke kita, tidak. AI ini merangkum dari semua buku-buku yang dia dapatkan dari internet. Dia olah. Tapi AI tidak mengutip Bapak Ibu. Dia itu bukan plagiat. Dia itu mengolah semua data yang ada di internet lalu diberikan pada kita berupa olahan. Itu dia sendiri yang mengolah. Tapi asli dari informasinya bukan dari dia. Dia ambil dari buku-buku yang ada di internet. Gitu ya Bapak Ibu, dia mengolah. Dia sangat pintar, dia itu seperti mau mesin pengolah data. Gitu. Nah, ini mengapa kelahiran baru diperlukan, bagaimana kelahiran baru terjadi, hasil dari kelahiran baru. Saudara, jadi banyak banget yang saudara bisa dapatkan dari pertanyaan yang sangat simpel. Tadi apa pertanyaannya Bapak Ibu? Jelaskan arti lahir baru dari pandangan Yohanes. Semakin bagus pertanyaan saudara, semakin bagus jawabannya. Kalau saudara pertanyaannya nggak jelas, pertanyaannya juga tidak bagus, maka saudara akan dapat yang tidak bagus juga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tanya apa lagi misalnya? Oh, saya bisa tanya lagi. AI, tolong temukan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang lahir baru. Karena saya pengen tahu apakah cuman Yohanes yang berbicara tentang lahir baru. Karena selama ini orang hanya tahu lahir baru itu dari Yohanes pasal 3. Saya pengen tahu apakah Paulus juga berbicara tentang lahir baru, apakah Petrus juga berbicara tentang lahir baru, apakah ini monopoli dari Yohanes saja. Maka saya tanya AI, tolong temukan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang lahir baru. Saudara, jawabannya luar biasa. Saya dapat banyak dari Injil Yohanes diberikan, kemudian dari 1 Yohanes juga diberikan, dari surat Rasul Paulus juga diberikan. Ternyata di Korintus ada. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Di Titus juga ada. Di Efesus juga ada. Kemudian di Efesus bahkan ada 2. Di Kolose juga ada.
Petrus pun ternyata sudah pernah berbicara juga tentang lahir baru. Terpujilah Allah yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, dengan ini saya bisa mendapatkan, wow, ternyata konsep lahir baru itu di Alkitab tuh banyak yang menjelaskan. Artinya itu berarti penting. Kalau dijelaskan cuma satu kali mungkin itu bukan prinsip yang penting. Tapi ternyata banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang lahir baru. Saya semakin diyakinkan lahir baru itu sangat penting. Itu menjadi konsep utama di dalam kehidupan orang Kristen. Yakobus pun berbicara tentang lahir baru. Jadi saudara, luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Jadi untuk menggali lebih dalam, Anda harus memiliki skill bertanya. Pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang bermutu. Saudara ingin menggali lebih banyak, harta karun rohani yang ada di dalam Alkitab itu luar biasa Bapak Ibu. Kuncinya adalah saudara tanya. Kalau saudara nggak punya pikiran kritis untuk bertanya, saudara nggak akan dapat banyak. Karena itu Bapak Ibu, kalau saudara memakai AI dengan benar, AI itu tidak akan membuat saudara malas. Tidak akan kehilangan critical thinking. Justru kebalikannya. Semakin saudara rindu untuk belajar, semakin banyak yang saudara dapat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kuncinya tanya. Dan pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang bermutu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu dapat banyak, kalau tadi saudara kumpulkan yaitu lebih dari 15 halaman, pasti lebih. Nah, informasi yang didapat dari AI itu harus dibaca dan di cross check Bapak Ibu, jangan ditelan mentah-mentah. Saudara langsung membaca dan saudara langsung memilah-milah, oh ya ini. Saudara lihat, oh ini penting. Oh ini saya masih ragu-ragu. Oh ini sangat bagus sekali. Oh ini saya sudah tahu. Ini kemarin saya dengar khotbah seperti ini juga gitu ya. Nah saudara harus cross check. Nah, cross-check-nya selain dari ingatan Bapak Ibu juga memakai sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya buku tafsiran, kamus Alkitab, buku teologia, yang Bapak Ibu sudah punya. Nah, Bapak Ibu mungkin saya nggak punya buku. Bapak Ibu di internet ada banyak sekali. Contohnya, bahan-bahan dari situs Sabda itu banyak, itu ada jutaan halaman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cross check dengan situs Alkitab, ya, situs Alkitab Sabda. Karena kalau ada hal yang meragukan, saudara bisa masukkan itu ke dalam, cari itu di dalam situs Alkitab Sabda, sehingga Bapak Ibu bisa ngecek kebenarannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan, apakah kita bisa mengandalkan informasi dari AI? Tidak 100%, tapi AI semakin lama semakin bagus Bapak Ibu. Jadi mungkin hampir sekitar 80% Bapak Ibu bisa mengandalkan. Bahkan saudara bisa tanya AI, tolong jelaskan dari mana kamu mendapatkan sumber-sumber ini. Saya ingin tahu referensinya. Nanti dia akan berikan Bapak Ibu. Ya, jadi AI tidak ngawur, dia mengambil bahan. Tapi itu pun tetap dicek Bapak Ibu. Ada kalanya yang diberikan AI itu juga tidak tepat. Maksudnya kalau dari 10 referensi, kadang-kadang ada satu referensi yang mungkin tidak terlalu tepat atau ternyata tidak ada bahannya. Bisa terjadi, maka saudara nggak bisa mengandalkan AI 100%. Atau kadang-kadang Bapak Ibu dapat ayat-ayat. Wah, ayatnya kok banyak banget saudara. Jangan percaya 100%. Saudara, ayat-ayat itu tetap harus dicek. Ada 1-2 kali saya ngecek itu ternyata alamat ayatnya salah. Jadi saudara sekarang tahu, saudara tidak boleh percaya AI 100%. Tetap tanggung jawab pengecekan adalah saudara. Saudara nggak bisa salahkan AI. AI-nya terlalu banyak bisa saja dia salah gitu ya. Tetapi saudara tetap harus yang tanggung jawab. Saudara, lah ini dari AI yang salah. Tidak. Manusialah yang bertanggung jawab. Dia yang harus cross-check. Jadi AI itu hanya alat. Saudara, kalau saudara baca buku, ternyata di buku itu salah ketik. Saudara akan menuntut penulisnya? Ya, kalau itu bisa ya, saudara bisa tuntut. Tapi kan tetap saudara harus tahu, oh ini buku salah ini.
Kan saudara nggak akan bilang, oh habis ini buku itu saya buang, semuanya nggak akan saya percaya. Enggak, kadang-kadang mungkin ada salah ketik di situ, gitu ya kan? Jadi saudara harus tetap pakai akal sehatnya. Saudara nggak mungkin akan menuntut sesuatu yang saudara sendiri nggak bisa tanggung jawab. Oke? Kemudian saudara tes juga dengan diri sendiri. Apakah yang sudah saya dapatkan ini saya mengerti? Ada banyak orang Kristen tuh ngumpulin informasi, habis itu nggak dibaca, habis itu nggak diapa-apakan. Saudara jangan seperti itu ya. Saudara kalau ingin belajar sungguh-sungguh Alkitab, saudara baca dengan benar. Saudara baca dengan teliti. Lalu saudara harus bisa menyimpulkan yang saudara baca, yang saudara pelajari, yang saudara dapatkan itu apa. Nah, seringkali kita kurang tanggung jawab dengan diri sendiri. AI bisa menolong saudara untuk lebih bertanggung jawab. Gimana caranya? Saudara bisa minta AI untuk memberi pertanyaan kepada saudara. Jadi saudara dites oleh AI. Benar nggak saudara ngerti? Caranya gimana? Memberi pertanyaan. AI, tolong buatkan pertanyaan 5W2H untuk menginvestigasi apakah saya sudah paham dengan Yohanes 3. Jadi saudara, AI sekarang bisa menolong saudara untuk saudara bisa bertanggung jawab. Dia akan kasih pertanyaan pada saudara, pertanyaan saja, saudara jangan minta jawabannya. Kalau saudara minta jawabannya curang. Enggak, saudara minta pertanyaan. Lalu siapa yang menjawab? Saudara yang harus jawab, bukan AI. Kan yang harus ngerti saudara, yang harus paham saudara. Jadi saudara dikasih pertanyaan AI, saudara coba jawab. Oke, ini pertanyaan yang saya kasih, ini jawaban AI. Dia langsung kasih saya pertanyaan banyak. Siapa Nikodemus? Mengapa penting bahwa ia datang menemui Yesus pada malam hari? Siapa yang dimaksud Yesus ketika berbicara tentang yang dilahirkan dari roh? Saudara, kalau saudara membaca Yohanes 3 dengan teliti, maka saudara akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh AI. Ini dalam rangka AI menolong saudara untuk mengetes apakah saudara paham dengan Yohanes 3. Kalau saudara ternyata nggak bisa jawab, apa yang harus saudara lakukan? Apa artinya? Artinya saudara belum paham. Kalau belum paham, saudara baca lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saudara secara aktif benar-benar AI itu menjadi teman PA saudara. Dia menolong, sekaligus dia juga menolong saudara tanggung jawab. Saudara harus menjawab pertanyaan dia, gitu ya Bapak Ibu. Saya dikasih banyak banget nih Bapak Ibu. Nah, itu AI yang pertama. Sekarang yang kedua, aduh waktu mengejar saya Bapak Ibu. Oke, AI yang kedua itu keluar. Jadi saya tadi masuk, menggali. Sekarang saya keluar dengan pelajaran-pelajaran yang saya dapat. Nah, sekarang saya mulai renungkan pelajaran itu, kemudian saya mulai mencoba menafsirkan apa artinya bagi saya. Ya, oke, ini adalah langkah yang ketiga. Untuk itu, Bapak Ibu harus berdoa lagi. Saya sarankan sebelum PA berdoa, selama PA saudara berdoa, dan sebelum saudara mengartikan, saudara juga berdoa. Minta Roh Kudus untuk memimpin pikiran kita. Roh Kudus bisa memakai cara apapun untuk menolong saudara mengerti. Ya, asal pikiran saudara penuh dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau pikiran saudara kosong, Roh Kudus bingung mau memimpin gimana, wong nggak ada apa-apa di dalam kepalamu. Kita harus mengisi semua dengan firman Tuhan supaya Roh Kudus bisa menuntun dengan baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi minta Roh Kudus untuk memimpin pikiran kita mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, untuk itu saudara langsung semua yang tadi saya baca, apa yang tadi sudah saya mengerti, inti pelajarannya apa, arti teologisnya apa artinya bagi saya. Nah, saudara renungkan. Sambil berdoa, saudara renungkan, saudara ingat apa saja yang tadi saudara pelajari, gitu ya. Nah, setelah itu, saudara punya teman kan, AI. Nah, sekarang saudara tanya teman saudara, kalau menurut kamu inti pelajarannya apa? Kalau menurut aku ini. Kalau kamu apa? Nah, saudara bisa tanya AI, Bapak Ibu. AI bisa menolong memperkaya, bukan untuk memberi arti bagi saudara ya, tapi memperkaya artinya menambah. Bukan menjadi utama, tapi saudara sendiri harus mengambil artinya, lalu AI menolong untuk memberi arti yang lebih kaya. Ya, caranya gimana? Saudara bisa minta AI simpulkan inti pelajaran pesan utama makna teologis dari Yohanes 3.
Nah, saudara bandingkan yang saya dapat dengan yang AI dapat. Oh, ternyata ada yang saya kelupaan. Oh, ternyata ada AI yang kelupaan. Saudara bisa bandingkan sehingga saudara menjadi lebih kaya ketika saudara belajar bersama-sama. Gitu ya, Bapak Ibu. Sama ketika saudara belajar di gereja dengan teman-teman banyak, semakin banyak orang yang bisa memberi masukan tambahan, kan semakin kaya saudara bisa mengerti. Nah, ini kalau saudara sendiri di rumah, saudara sekarang punya teman untuk ber-PA. Gitu ya. Ini saya tanya AI, ini AI yang berikan setelah saya sudah meneliti diri sendiri gitu ya. Oke, lalu langkah keempat terakhir, implementasi aplikasi langkah yang paling penting. Seperti Yakobus bilang ya, jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang sudah tadi dipelajari, ambil satu tindakan konkret untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi saudara. Sangat penting sekali. Saudara tidak hanya memenuhi kepala saudara dengan pengetahuan. Saudara harus menjalankan firman Tuhan untuk firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup saudara. Itu ya. AI bisa menolong memberikan usulan ide aplikasi Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu tanya, kan yang mengaplikasikan kita Bu, masa minta AI memberikan usulan? Nah, ada strategi Bapak Ibu. Kalau saya yang cari aplikasi, ini namanya kedagingan ya Bapak Ibu, namanya manusia, saya akan pilih yang gampang-gampang, saya akan milih yang mudah-mudah. Tapi kalau saya minta AI akan memberikan yang fair gitu. Ini benar-benar pola pelajaran yang penting, kamu harus menjalankan yang penting, bukan yang mudah-mudah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus punya strategi dengan AI. Nah, AI bisa menolong. Saudara bisa minta 3 usulan aplikasi, nanti saudara pilih satu saja yang saudara bisa jalankan atau saudara ingin jalankan. Nah, untuk menjalankan itu, ini ada usulan prompt dari saya, berikan 3 usulan aplikasi praktis dari pelajaran Yohanes 3. Untuk saya lakukan dalam tindakan nyata sebagai seorang entah jemaat, entah bisnismen, entah majelis, entah pemuda, mahasiswa, dan lain. Nanti AI akan memberikan aplikasi yang sesuai dengan posisi saudara. Kalau saudara majelis, saudara akan mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan jabatan saudara. Kalau saudara seorang remaja, saudara akan berikan aplikasi sesuai dengan status saudara sebagai seorang remaja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini aplikasi yang saya dapat dari AI. Hidup sebagai pribadi yang dilahirkan kembali, tindakan praktis, ini banyak nih. Saya tinggal pilih salah satu. Contohnya ini yang ketiga, tindakan praktis, hidup jujur dan transparan di hadapan Allah dan sesama, tanpa menyembunyikan dosa atau kepalsuan. Ya, jika jatuh, segera datang kepada Allah dan bertobat. Jangan bersembunyi dalam kegelapan. Ini usulan dari AI loh Bapak Ibu. Tindakan-tindakan yang saudara bisa lakukan dengan sangat baik ya kalau saudara lakukan itu dengan tulus. Oke, Bapak Ibu? Nah, terakhir, ingat, menemukan ide aplikasi belum berarti menjalankan. Jadi tadi AI memberikan itu cuma ide loh Bapak Ibu. Yang tetap menjalankan siapa? Bapak Ibu sendiri, saudara yang harus menjalankan. AI nggak mungkin akan bisa menjalankan karena dia cuma mesin, gitu ya. Oke, kalau saudara menjalankan maka hidup saudara akan bertumbuh dan saudara akan menjadi orang Kristen yang terus didewasakan oleh Tuhan. Luar biasa. Saudara harus coba. Nah, saudara semua hasil PA saudara dengan AI ini bisa diolah kembali dengan hati-hati. Jadi semua itu saudara kumpulkan, diolah Bapak Ibu untuk bisa menjadi tulisan yang berguna bagi orang lain. Saudara bisa bikin itu jadi renungan, bisa jadi artikel, bisa jadi puisi, bisa jadi lirik lagu, bisa jadi bahan komsel. Tetapi Bapak Ibu jangan copy paste hasil dari AI. Jangan di copy as is. Artinya saudara tidak boleh ambil semua hasil AI langsung saudara copy dan saudara bilang ini hasil saya. Ini renungan yang saya buat. Tidak Bapak Ibu, saudara nggak boleh bohong. Itu semua dibuat oleh AI. AI itu bukan plagiat loh Bapak Ibu. Dia mengambil semua bahan dari internet, diolah sama dia, lalu keluar untuk saudara. Itu hasil olahan dia. Bukan kutipan dari buku-buku, bukan.
Itu olahan dari dia. Sama saudara, kalau saudara mengambil hasil dari AI, usahakan jangan copy paste, tapi benar-benar diolah dengan kata-kata sendiri. Ambil intinya, lalu jelaskan dengan kata-kata yang seperti yang saudara mengerti. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau saudara mengambil as is, kalau saudara mengambil copy paste, saudara harus memberi kredit kepada AI. Misalnya renungan ya, dari hasil itu saudara minta AI tolong bikinkan renungan bagi saya. Nah, hasil renungan itu saudara, kalau itu berdasarkan hasil PA dengan saudara, maka saudara bilang ini hasil PA saya dengan AI yang dibuat menjadi renungan. Itu saudara harus cantumkan. Kalau SS ya. Tapi kalau saudara olah akhirnya menjadi kata-kata sendiri, kemudian saudara susun dengan kerangka yang saudara inginkan, saudara ambil bahan-bahan yang saudara anggap penting lalu diolah dengan kata-kata sendiri, maka saudara boleh bilang ini hasil renungan saya. Tapi kalau itu hasil copy paste, saudara harus juga mengaku bahwa itu adalah copy paste dari AI. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau saudara ada mahasiswa STT yang join pada sore hari ini, saudara tidak boleh copy paste hasil AI lalu dikumpulkan menjadi hasil saudara. Saudara nggak boleh mengaku bahwa itu hasil saudara. Saudara harus mengaku bahwa itu adalah hasil dari AI. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, hasil naskah saudara itu bisa diolah menjadi multiplikasi menjadi banyak bahan tadi ya. Bisa jadi macam-macam. Saudara, saya akan memberikan satu bonus ya. Saya melakukan PA Yohanes 3. Dan ada hasil sebenarnya bonus yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Berdasarkan hasil penggalian Yohanes 3, buatkan lirik lagu 2 bait yang menarik. Jadi saya ingin hasil belajar saya dengan AI itu saya ingat dalam lagu. Sehingga saya bisa nyanyikan berkali-kali hasil dari PA itu. Nah, saudara, kalau saudara olah berdasarkan dari hasil penggalian, maka saudara akan mendapatkan apa yang saudara dapatkan dari penggalian. Ya. Nah, ini saya berikan contoh dari lirik lagu yang dibuat menjadi lagu oleh teman saya. Ini bukan saya yang bikin ya. Ini teman saya yang membuat. Nah, saudara pengen tahu hasilnya? Nih, ini dari ChatGPT. Ya. First bait 1 apa, kemudian ada chorus-nya, ada bait 2. Lalu teman saya memakai AI yang lain, yaitu suno.com untuk jadi lagu. Jadi liriknya ini dari ChatGPT, lalu lagunya itu dari Suno. Oke, teman saya akan menolong saya untuk melakukan ini. Oh, mungkin saya bisa ya? Oh, audionya sudah ada ya? Bentar. Oh, udah. Bisa dengar ya? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Audionya belum bisa. Saya bantu dari sini aja, Bu. Enggak. Ini ada Elan. Oke. Enggak. Share sound. Nikodemus datang kepada Yesus, dia bertanya, bagaimana caranya masuk kerajaannya? Yesus berkata, dilahirkan baru. Kasih Allah begitu besar, dia beri anaknya yang tunggal, agar siapapun yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, kasih Bapa sungguh nyata, dunia ini dicintainya, anaknya diberikan untuk kita diselamatkan. Iman kita membuat kita hidup. Kasih Allah begitu besar, dia beri anaknya yang tunggal, agar siapapun yang percaya beroleh hidup
Oh, sorry. Aduh. Salah. Sorry. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa dengerin seluruhnya. Tapi ada satu lagi contoh lagu yang saya ingin kasih lihat pada saudara. Ini lagu apa namanya? Dibuat oleh salah satu peserta dari AI komunitas AI for God. Lagu rap Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Ya. Tapi bukan Yohanes 3 ya. Ayo dengarkan kebenaran ini. Yesus berkata jelas, ini nyata bukan mainan. Aku jalan kebenaran, hidup yang sejati. Yo mari kita rap tentang kasih yang abadi. Berdiri bicara dengan tegas. Aku jalan, bukan cuma jalan pintas. Kebenaran di hati, terang yang bercahaya. Hidup kekal, kasihnya tiada duanya. Tak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa aku, itulah yang dia kata. Bukan cuma kata tapi kuasa yang nyata. Jalan ke surga, Yesus bawa cinta. Yo aku jalan kebenaran hidup. Yesus namanya tak pernah redup. Setiap langkah bawa terang di dunia. Jalan ke Bapa, kasihnya sempurna. Dia Raja damai, penuntun langkahku. Di tengah gelap dia nyalakan pelitaku. Kebenarannya kuat tak bisa terkoyahkan. Hidup dalam kasih, jiwa dikuatkan. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kasihnya mengalir. Oke, saya berhenti ya Bapak Ibu. Nanti kita kesenangan nggak selesai-selesai ini. Oke, masih ada 1 atau 2 halaman lagi yang saya ingin bagikan. Bentar. Tantangan saudara, kalau nanti saudara sudah sering memakai AI untuk ber-PA, hati-hati. Ada bahaya ketergantungan pada AI. Jadi saudara, kalau saudara terus-menerus memakai AI dan saudara sangat diuntungkan, harus sadar bisa membuat saudara kurang mengembangkan kemampuan analisa manual. Itu harus disadari. Saudara nggak boleh, wah gara-gara AI ini saya jadi, enggak. Saudara yang harus tanggung jawab. AI itu nggak punya jiwa, nggak punya apapun, dia tuh nggak bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Yang bisa bertanggung jawab adalah saudara. Jadi ketika saudara mulai melihat, saudara kehilangan kemampuan menganalisa manual, atau bahkan kepekaan rohani, saudara harus mulai sadar dan mulai melakukan tindakan yang lebih baik, gitu ya. Jadi saudara harus memperlakukan AI itu sebagai alat bantu, bukan otoritas mutlak. Kalau saudara memakai AI seperti yang saya tadi contohkan, saudara akan sangat critical thinking saudara, kemampuan analisa saudara nggak akan hilang, karena saudara tetap engage di situ. Cuma dibantu. Dulu saya dibantu buku, sekarang dibantu AI. Itu saja. Gitu ya. Jadi saudara harus memakai AI dengan benar. Nah, saudara, apa yang saudara tadi lakukan menggali Alkitab, untuk ini khususnya untuk hamba Tuhan ya, itu bisa dipakai untuk mempersiapkan khotbah. Bapak Ibu, tolong camkan kata-kata saya ya, mempersiapkan, bukan membuat khotbah. Yayasan Bakat Sabda tidak pernah mengajarkan saudara untuk AI langsung membuat khotbah dan saudara pakai khotbah itu, tidak. Tapi mempersiapkan khotbah. Artinya dari hasil PA itu saudara olah. Lalu saudara mulai membuat garis besar khotbah. Lalu saudara mengambil poin-poin penting, saudara olah dengan kata-kata yang saudara lebih paham gitu ya, untuk saudara pakai. Jadi saudara harus memakai AI dengan benar, bukan dengan cara yang salah. Ada banyak hamba Tuhan yang sangat salah memakai AI. AI tolong buatkan khotbah dari Matius 28 ayat 19-20. Jadi khotbah Bapak Ibu, tapi itu bukan khotbah saudara. Saudara, itu tidak ada kuasa rohani di dalamnya karena tidak mengubah hidup saudara. Saudara, firman Tuhan itu sangat penting untuk menolong saudara dekat dengan Tuhan, bukan untuk menyelesaikan tugas khotbah. Sangat beda sekali. Saudara, itu perlu diingat. Kemudian risiko informasi yang diberikan AI kurang tepat masih ada. Jadi saudara harus cek dan recheck. Kemudian prompt yang kurang baik atau kurang fokus pasti bisa membuat output yang kurang berguna atau kurang tepat. Ya, doa dan kepekaan Roh Kudus sangat penting
AI tidak mungkin bisa menggantikan peran Roh Kudus. Tadi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan ini ya Bapak Ibu. Ini dari Yayasan Baka Sabda, saudara tahu kami tidak percaya AI akan menggantikan Roh Kudus. AI hanya menjadi alat bantu untuk menolong, tetapi keputusan tetap saudara. Hasil dari tafsiran apa yang saudara ingin sampaikan itu hasil olahan saudara. AI hanya menolong memberikan informasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini dari Pak Johan Setiawan, saya kira ini patut untuk kita baca semua ya. Selalu ingat tujuan dari studi Alkitab dengan atau tanpa AI adalah mengenal Tuhan, knowing God. Bukan sekedar mengetahui hal-hal tentang Tuhan, bukan untuk pengetahuan ya Bapak Ibu. Kedua, membangun relasi dengan Tuhan, bukan sekedar melakukan studi teologi, tapi untuk mengenal Tuhan secara intim, secara pribadi. Ketiga, ini yang sangat penting, mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa Bapak Ibu, dan dia mampu untuk mengubahkan hidup. Jadi bukan untuk pamer saudara bisa khotbah bagus, tidak. Tapi untuk Roh Kudus memakainya menjadi alat untuk mengubah saudara dan mengubah pendengar saudara. Jadi saudara, semuanya tergantung, sangat bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Kalau saudara tidak melakukan itu saudara nggak punya kuasa apapun. Ya, Bapak Ibu. Oke, jadi mari gunakan AI Square sebagai alat Injil, bukan sebagai alat iblis, tapi alat Injil. Dan selamat ber-PA dengan AI. Ber-PA tiap hari ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu boleh semakin diperkaya. Oke, terima kasih banyak. Ini ada alat-alat Injil. Ini besok saudara akan mendengar lebih banyak. Ya.